Tugas seorang ibu baru selesai ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya. Betul apa betul sih saudara-saudara? Apakah nih Romo Yosef ngomong begini sok tahu aja atau memang betul kenyataan? Tugas seorang ibu bukan hanya sekedar melahirkan, tetapi juga membesarkan anak-anaknya ini. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Rasanya tahun ini Sinterklasnya datang terlalu pagi. Sebelum saya membahas video Bible Learning ini, yang dimana kita akan mengangkat tema tentang istri yang cakap, yang menjadi bacaan pertama dalam perayaan Ekaristi dari Amsal bab 31, saya mau ajak Anda untuk unboxing, yaitu dekorasi-dekorasi Natal. Kemarin saya belanja, ini barang-barang bagus, impor semua. Saya belinya itu di It's Party Time. Itu silakan cari di Instagramnya It's Party Time, adanya di Ampera, di Beltway Building. Saudara-saudara yang terkasih, coba Anda suka yang mana? Aduh Romo, lihat kardusnya aja kok bagus-bagus. Kayaknya ini kok kalau saya letakkan di salah satu sisi rumah saya kok jadi bagus banget. Natalnya jadi berwarna, Natalnya jadi meriah. Saudara-saudara, keempat pajangan dekorasi Natal ini akan saya bagikan nanti pada saat masa Advent. Masa Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Langsung saya akan berikan kepada Anda, saudara-saudaraku yang terkasih, supaya Bible Learning ini selain menyemarakan persiapan Natal Anda, pesta Natal Anda dengan renungan-renungan kitab suci, tapi juga disemarakan oleh dekorasi-dekorasi Natal yang indah. Anda mau saya buka yang mana dulu? Saya mau buka yang ini. Ini ada gambar gereja, ada keluarga kudus Nazaret. Keren bukan? Ini bisa nyala semua. Sayangnya ini harus diisi baterai dan ada bunyi-bunyiannya juga. Kemudian saya mau buka yang ini. Tuh, luar biasa. Bagus. Ini kalau dikocok begini, keren sekali nih. Lalu saya mau buka yang ini. Ini juga nggak kalah bagus. Wow, luar biasa ini. Ini juga ada klip-klipnya. Nah, ini bisa nyala. Semuanya bisa nyala. Ada lagunya juga. Bahkan yang ini nih, ada kincir anginnya. Nah, luar biasa. Saudara-saudara terkasih, ini juga tinggal dikocok aja tuh. Nah, semoga Natal kita semua istimewa kalau dipersiapkan dengan baik. Selain menghias ruangan-ruangan kita dengan dekorasi-dekorasi Natal yang meriah, tapi juga ciptakan kehangatan Natal di tengah-tengah keluarga kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita ditanya figur paling esensial dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga, kan ada bapak, ada ibu sebagai suami dan sebagai istri, ada anak-anak. Kira-kira tokoh yang paling sentral ya, yang paling bisa menjadi obor dalam rumah tangga itu biasanya coba tulis di kolom komen. Suamikah, istrikah, atau anak-anak? Romo, itu udah jadi rahasia umum Romo. Obor yang bikin keluarga itu hangat, yang bisa mempersatukan seluruh keluarga adalah figur ibu, figur istri. Betul apa betul? Betul lah Romo. Seorang ibu dengan masakannya saja bisa manggilin itu anak-anaknya yang sudah lama nggak datang ke rumahnya. Luar biasa. Biasanya seorang ibu yang kangen sama anak-anaknya itu nelponin, "Nak, Mama masak sayur semur jengkol nih, ayo pulang." Seorang ibu pasti tahu persis apa yang menjadi daya tarik untuk anak-anaknya pulang. Dan apakah Anda tahu saudara-saudara terkasih, ibu yang bahagia adalah ibu yang memperoleh perhatian dari anak-anaknya, dari suaminya, dikasihi. Istri yang demikian adalah istri yang sangat amat bahagia. Betul-betul dirindukan, betul-betul bisa merangkul, betul-betul bisa menyatukan. Maka saudara-saudara, tidaklah heran kalau dalam bacaan pertama diangkatlah Amsal bab 31. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Saudara-saudara, Amsal itu sayangnya cuma berhenti di bab 31. Kalau Anda buka-buka dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 terus sepanjang kitab Amsal, itu nggak ada tuh puji-pujian untuk suami yang cakap.
hanya para istri yang dipuji dalam kitab Amsal. Nah, saudara-saudara yang terkasih, menarik nih. Istri-istri yang seperti apa sih yang dipuji oleh suaminya, oleh anak-anaknya, yang bisa menjadi obor bagi bahtera rumah tangga. Dan kenapa para istri ini dipuji? Memangnya kurang pujian? Memangnya suami-suaminya nggak layak dipuji? Saudara-saudara yang terkasih, saya nggak tahu ya, dalam sharing-sharing banyak orang, jadi ibu rumah tangga itu beratnya minta ampun. Betul apa enggak? Betul Romo. Sejak menikah, wah itu sejak masih gadis lah. Selalu ditanya, kawinnya kapan? Nikahnya kapan? Udah punya pacar belum? Ketika udah nikah ditanya, kapan punya anak? Kapan sih ada babynya? Kapan program hamilnya? Ketika sudah hamil, ditanya lagi gimana ngerawat anaknya, nanti anak udah gede di sekolahin di mana, lalu udah gede anaknya kapan punya dedek lagi, dan seterusnya saudara-saudara. Tugas seorang ibu baru selesai ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya. Betul apa betul sih saudara-saudara? Apakah nih Romo Yosef ngomong begini sok tahu aja atau memang betul kenyataan? Betul bingit Romo. Tugas seorang ibu bukan hanya sekedar melahirkan, tetapi juga membesarkan anak-anaknya ini. Meskipun anak-anaknya sudah dewasa, sudah bekerja, sudah mandiri, sudah berumah tangga, sudah punya anak juga anak-anaknya ini, tetap di mata seorang ibu, anak-anak mereka adalah anak-anak yang selalu dikasihinya. Anak-anak yang pernah hadir dalam kandungannya, anak-anak yang pernah ibu ini berjuang jiwa raganya untuk melahirkan anak-anak ini. Setiap ibu pasti selalu hafal bagaimana anak yang pertama lahirnya gimana nih, ngidamnya apa nih, anak yang kedua lahirnya di mana, kapan, bagaimana, terus waktu kecilnya itu bagaimana. Seorang ibu mau dia punya 12 anak, dia punya 5 anak, dia punya 2 anak atau 1 anak, seorang ibu akan selalu ingat. Seorang istri meskipun seringkali kan nggak kerja, kan di rumah doang gitu. Capek loh ngurus rumah saudara-saudara, apalagi ngurus anak. Apalagi anaknya lebih dari 2. Wah udah berantem, udah anaknya tantrum, udah anaknya nangis, udah anaknya nggak mau mandi, anaknya nggak mau belajar, anaknya nggak mau sekolah, anaknya nggak mau makan. Seorang ibu meskipun cuma di rumah saja, istri-istri ini betul-betul pusing 7 keliling. Nah, coba ya perhatikan. Ini baik, ini Amsal bab 31 ini baik untuk dibaca para suami, dibaca para istri, termasuk juga dibaca oleh anak-anak. Dikatakan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Dikatakan saudara-saudara, istri yang cakap ya, bukan yang cakep. Artinya istri yang terampil, bukan istri yang beautiful. Beda sekali. Ya untung sih kalau udah cakep terus cakap juga Romo. Itu mah rezeki luar biasa, itu berkat dari Tuhan. Tapi di sini secara eksplisit betul-betul menggarisbawain yang dipuji adalah istri-istri yang cakap, punya keterampilan-keterampilan, punya kemampuan-kemampuan untuk menjadi istri yang baik, untuk menjadi ibu yang bijaksana untuk anak-anaknya. Bisa seorang istri juga bisa menjadi anak bagi mertuanya, bagi orang tuanya sendiri. Itu sangat amat tidak mudah. Banyak para ibu ini ingat flashback dulu bagaimana dia dididik oleh orang tuanya. Banyak juga cerita mereka tuh tadinya ketika dilarang keluar malam, dilarang dugem, dilarang tatoan, dilarang tindik-tindikan sama orang tuanya, mereka marah. Tetapi ketika mereka menjadi ibu bagi anak-anak mereka, mereka baru ngerti, oh iya ya kenapa dulu orang tuaku kok melarang kayak begini, sebegitu takutnya dengan pergaulan-pergaulan di luar sana. Itu yang terjadi. Dikatakan, istri yang cakap itu ia lebih berharga daripada permata. Saudara-saudara, permata adalah batu mulia yang harganya paling mahal. Orang bisa membeli miliaran rupiah, bisa membeli jutaan dolar untuk sebuah permata. Tetapi itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan seorang suami yang memiliki istri yang cakap. Maka
Coba, Anda para suami, coba lirik istri Anda kalau lagi nonton video ini. Dia cakep apa enggak? Mungkin kalau cakep sih mungkin ya lunturlah dengan usia. Tapi cakep, betul-betul dia bisa ngatur keuangan, dia bisa ngatur rumah rapi, dia bisa ngatur membesarkan anak-anak. Coba dipandang gitu ya. Luar biasa, aku ternyata orang paling kaya di dunia karena memiliki istri yang cakep. Dikatakan, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saudara-saudaraku terkasih, di sini terletak rahasia relasi antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan, yaitu percaya, trust. Saudara-saudara, saya yakin ketika Anda menikah di 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, Anda akan terkaget-kaget dengan sifat asli dari pasangan Anda. Dulu pacaran gak begini, kenapa udah menikah kok begini? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam membangun rumah tangga, bangunlah rasa percaya. Ini yang pertama nih, suami percaya kepada istri, istri percaya kepada suami. Apakah para istri masih deg-degan kalau suaminya tugas luar kota? Pulang malam, lembur, deg-degan Romo. Itu takut sekarang kan banyak kejadian lah. Demikian juga para suami ketika ninggalin istrinya di rumah atau mengizinkan istrinya bisa bekerja kantoran atau bekerja berdagang. Deg-degan Romo, istri saya cantik Romo. Nanti kalau digodain bagaimana? Trust, percaya, dan jangan pernah lupa yang satu lagi. Bisa dipercaya. Ini dia. Banyak orang kecewa ketika dia percaya di satu pihak sama pasangannya, tapi ternyata pasangannya tidak bisa dipercaya. Maka hancur leburlah rumah tangganya. Dikatakan, suami yang percaya sama istrinya untuk megang duit, ngatur rumah tangga, itu betul-betul suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saya tanya kepada Anda, bagaimana Anda mengatur ekonomi keluarga Anda? Apakah para suami ini memberikan gajinya 100% kepada istri? Lalu istrinya kasih ya jatah buat suaminya itu mungkin 10%, 20% buat ongkos doang. Ada yang kayak begitu juga. Atau dijatahin istrinya. Misalnya sebulan berapa? 40% dari gaji Anda misalnya. Coba, itu soal kepercayaan, bukan soal jumlah sebetulnya. Dikatakan istri yang cakap ini, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Saudara-saudara, di sini dikatakan lagi-lagi soal kualitas hati, bukan kualitas fisik. Wajah yang rupawan, yang cantik jelita, yang molek, tubuh yang aduhai, itu semua tidak dipuji oleh Amsal ini. Tetapi seorang istri yang punya hati yang baik, dia tulus ngelayanin suaminya, dia ikhlas layanin suaminya, dia betul-betul berjuang bersama-sama suaminya. Ketika suaminya jatuh, ketika suaminya ada di bawah, dia bareng-bareng ngangkat suaminya. Ketika di atas, dia juga tepuk tangan ikut senang bersama suaminya ini. Kunci dari para istri adalah doa-doa mereka buat para suaminya. Dikatakan istri yang cakap ini, ia mencari bulu domba dan rami dan dengan senang bekerja dengan tangannya. Jadi di sini mau dikatakan saudara-saudara, istri yang cakap adalah istri yang tidak malas. Anda ngerti sendirilah, Romo, istri saya tuh males banget ngapa-ngapain. Rumah berantakan, anak gak diurus, saya pulang gak ada makanan, saya pulang gak, kalau mau berangkat kerja gak dibekelin. Romo, berat banget Romo, waktu saya dididik sama orang tua saya tuh dijadiin ratu. Kenapa ketika saya dengan suami saya dijadiin pembantu? Saudara-saudaraku terkasih, cinta, ini dia. Dengan cinta, gak ada itu yang namanya diperbudak, dijadiin pembantu. Cinta dengan tulus, sama-sama berjuang. Para suami juga jangan cuma bisanya nyuruh-nyuruh istri. Hal-hal yang bisa Anda lakukan, lakukan. Naruh anduk basah di atas tempat tidur, naruh tas kantor sembarangan, baju kotor acak-acakan. Kasihan istri Anda juga. Dikatakan, ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Artinya, para istri itu belajar masak lah. Meskipun Anda tahu, Anda malas, Anda nggak hobi masak, belajarlah. Minimal Anda paling tahu
ini suami ini, anak-anak ini paling suka makan apa. Nggak perlu Anda jadi chef internasional, bisa kayak restoran, enggak. Tapi makanan yang memang bisa dikangenin oleh suami, makanan yang bisa dikangenin oleh anak-anak, gitu. Dikatakan, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanannya untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Jadi ini istri yang bijaksana nih, yang mampu mengatur rumah tangganya. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ternyata saudara-saudara, istri yang cakap juga memperhatikan orang-orang di sekitar. Orang-orang miskin dibantunya, orang-orang terlantar diberinya makanan. Itu istri yang cakap. Bukan cuma egois, belanja tas, belanja ini, belanja itu untuk dirinya saja. Tapi lihat juga tetangga, lihat juga pergaulannya. Dia suka membantu orang-orang miskin. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Jadi istri yang cakap adalah betul-betul pilar suami. Saya percaya kok di balik suami yang hebat ada istri yang hebat. Di balik anak-anak yang luar biasa ada ibu yang hebat juga. Itu kuncinya. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ini penting ini. Seorang ibu harus bisa optimis dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Karena kalau seorang ibu, seorang istri itu pesimis, obornya itu redup. Ya gimana? Maka seorang istri yang cakap harus bisa tertawa tentang hari depan. Dia yakin perjuangannya, pergulatannya, pengorbanannya, jeripayahnya akan ada harapan yang luar biasa nanti kalau anak-anaknya dewasa. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajarannya yang lemah lembut ada di lidahnya. Ya, memang si Romo nggak pernah jadi istri aja, nggak pernah jadi ibu aja. Kalau ngomel sama anak-anak, ngomel boleh, ngomelin anak boleh. Tapi tolong jangan sampai menyakiti hati anak. Memang mereka perlu diperingati. Kalau memang udah nggak denger-denger tuh mungkin Anda cuma ngelus dada doang. Nih gimana nih anakku ini? Tapi Anda pasti punya keterampilan-keterampilan yang mungkin di luar bayangan Anda. Bagaimana anak ini bisa sadar, ditemani, jadi temannya anak lah. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya bahagia. Pula suaminya memuji dia. Jadi betul-betul inilah istri paling bahagia di muka bumi ini. Luar biasa anak-anaknya kagum sama dia. Suaminya memuji dia. Luar biasa saudara-saudara. Di ayat 30 penting ini. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Takut akan Tuhan adalah kunci. Kalau orang cuma mengandalkan kecantikannya akan luntur, akan kendor, akan keriput juga. Semuanya akan layu pada saatnya. Kecantikan, kemolekan itu tidak bisa diandalkan. Karena di luar sana ada yang lebih cantik, ada yang lebih langsing, ada yang lebih oke lagi. Tetapi istri yang takut akan Tuhan, itulah yang akan dipuji-puji. Ini tugas bagi suami buat anak-anak nih. Bisa membahagiakan istri. Bisa menghargai para istri. Bisa menghibur para istri, ibu-ibu mereka. Coba bagaimana anak-anak meskipun sudah sukses, jangan pernah lupa dengan kebaikan-kebaikan ibu mereka. Cobalah ajak jalan-jalan, ajak makan, ditelepon, diajak, ditemenin lah. Jangan sampai para istri ini, para ibu ini kesepian di masa tuanya. Saudara-saudara yang terkasih, ciami tenan bukan? Mari saudara-saudara, saya mau berdoa untuk para istri. Semoga mereka menjadi istri-istri yang cakap, yang dipuji dalam kitab suci. Tuhan berilah para istri ini, para ibu ini roh hikmat. Semoga mereka tidak pernah lelah berjuang menjadi obor yang menghangatkan keluarga mereka, merangkul, mendamaikan, membawa sukacita di tengah-tengah keluarga. Jangan sampai mereka sakit hati, jangan sampai mereka kecewa, jangan sampai mereka menangis berkepanjangan. Berilah penghiburan bagi mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.